Untuk pertemuan kedua, kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Pastinya mahasiswa sudah pernah mempelajari di SMK Farmasi atau SMA negeri atau swasta umum. Khususnya di mata pelajaran biologi, biasanya itu sudah pernah dipelajari walaupun hanya sekilas. Kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya saya akan share dulu materi pada kali ini. Oke, klasifikasi makhluk hidup. Ya. Pokok bahasannya, kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat klasifikasi. Ada juga tahapan klasifikasi, tata nama binomial. Kemudian nanti dari tata nama binomial akan disusun suatu klasifikasi makhluk hidup dengan yang memiliki beberapa sistem 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, dan juga 5 kingdom. Ini istilah yang suka dipakai ketika kita menggunakan klasifikasi untuk penamaan makhluk hidup. Ada namanya anatomi, itu adalah ilmu yang mempelajari struktur sel dan jaringan dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian binomial nomenklatur, itu adalah sistem penamaan organisme dengan 2 kata. Terus ada juga kladogram, suatu diagram percabangan yang dianggap mewakili hubungan kekerabatan di antara organisme atau komponen yang dikelompokkan. Sering kita lihat ada yang namanya pathway classification atau pohon evolusi. Dan istilah klasifikasi disebut juga dengan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan diri. Takson, tingkatan dalam suatu sistem klasifikasi, sehingga taksonomi adalah ilmu yang mempelajari pengelompokan dan penamaan makhluk hidup. Sejarahnya, taksonomi itu dicetuskan oleh Carl von Linné atau yang lebih dikenal dengan Carolus Linnaeus tahun 1708 sampai 1778, kurang lebih 70 tahun beliau hidup. Nah, beliau ini mengatakan bahwa makhluk hidup itu dapat diklasifikasikan dengan cara dikelompokkan, digolongkan, dan pemberian nama makhluk hidup tersebut berdasarkan ciri-cirinya yang sama atau yang berbeda. Makanya kalau kalian masih ingat, khususnya di farmasi, suka sekali belakang nama Latin dari suatu simplicia ditambahkan kata-kata lin. Itu menandakan yang menemukan, yang memberikan nama Latin dari suatu makhluk hidup itu adalah Carolus Linnaeus. Kemudian tujuan dari klasifikasi. Kenapa sih si Linnaeus ini capek-capek gitu ya bikin klasifikasi? Pasti dia punya tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. Kalian tentu saja tahu kalau di dunia ini ada banyak sekali organisme yang memiliki ciri khusus sebagai pembeda dari organisme lainnya. Nah, nanti organisme tersebut akan dikelompokkan dengan ciri-ciri khususnya itu dalam suatu klasifikasi. Kemudian yang kedua, tujuannya mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup jenis lainnya. Pasti juga mahasiswa pernah mendengar istilah tanaman, tanaman pangan, tanaman obat, tanaman sayur, dan lain sebagainya. Istilah ini muncul berkat adanya klasifikasi makhluk hidup yang kemudian mendeskripsikan suatu makhluk hidup. Yang ketiga, tujuannya adalah mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Dengan mengetahui persamaan ciri yang dimiliki oleh berbagai organisme, maka kita bisa tahu hubungan kekerabatannya. Jika semakin banyak persamaan yang dimilikinya, maka kemungkinan organisme tersebut semakin dekat hubungan kekerabatannya. Kurang lebih seperti itu. Setelah itu, tujuan klasifikasi memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Dari sekian banyak jenis organisme di dunia ini, tentu tidak mengherankan jika beberapa di antaranya belum memiliki nama. Dengan adanya pemberian nama tersebut, maka suatu organisme yang akan ditemukan oleh masyarakat di dunia
maka masyarakat tersebut akan memberikan nama supaya ketika nanti menemukan tanaman mungkin yang hampir mirip sudah tahu, oh mungkin dia masuk di dalam golongan atau klasifikasi yang ini, misalkan seperti itu. Kemudian tujuan yang kelima, menyederhanakan objek studi sehingga mempermudah mempelajarinya. Karena makhluk hidup itu sangat banyak dan untuk mempelajarinya sangat sulit, maka perlu disederhanakan dengan cara mengelompokkan sesuai ciri-ciri yang dimiliki, sehingga kita lebih mudah mempelajarinya. Yang terakhir, mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Ya, ini tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Manfaatnya yang pertama, memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Yang kedua, kita manfaatnya dapat mengetahui nih hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Terus tahapan klasifikasinya apa saja nih Bu? Ada 3 tahapan ketika Linnaeus membuat suatu klasifikasi. Yang pertama, dia pasti akan melakukan identifikasi makhluk hidup. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah menentukan macam-macam persamaan apa saja sih yang paling penting dimiliki oleh suatu makhluk hidup atau organisme. Nanti apa yang diamati? Bisa morfologinya, bisa anatominya, bisa fisiologinya, kromosomnya bagaimana, serta tingkah lakunya. Kemudian yang kedua, melakukan pengelompokan makhluk hidup, di mana pengelompokan ini didasarkan atas identifikasi makhluk hidup dalam suatu kelompok yang sama. Nanti makhluk hidup tersebut memiliki ciri-ciri yang sama, dikelompokkan dalam bentuk tingkatan takson yang sama. Yang terakhir, tahapannya memberi nama. Nah, para ahli taksonomi ini telah melakukan penelitian terhadap berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya. Untuk memudahkan dalam mencari nama suatu makhluk hidup yang baru dikenal, dapat menggunakan kunci determinasi. Ya. Terus tadi ya, kita di awal istilah tata nama binomial atau binomial nomenklatur. Jadi dalam penamaan makhluk hidup ada yang namanya istilah penamaan ilmiah atau tata nama ganda. Makanya nanti terdiri dari 2 suku kata biasanya. Itu disebut dengan binomial nomenklatur. Nah, binomial adalah pemberian nama dengan 2 nama atau disebut dengan tata nama ganda selalu menggunakan 2 kata, baik nama genus dan nama spesies. Terus dengan metode ini, suatu jenis makhluk hidup akan memiliki nama yang berbeda dengan makhluk hidup dari jenis yang lainnya. Nah, pemberian nama ilmiah ini bertujuan agar spesies mudah dikenali dan menghindari kesalahpahaman. Sehingga nama ilmiah tersebut berlaku secara general atau universal, dipakai mau ada di Amerika, mau ada di Indonesia, tetap bawang merah namanya Allium cepa. Lin, ya. Di Amerika juga namanya sama, nama ilmiahnya adalah Allium cepa dan lain sebagainya. Dasar-dasar klasifikasi yang mendasari klasifikasi itu dapat dibuat. Ada ciri fisik. Ciri fisik adalah hal yang paling mudah bagi kita untuk melakukan klasifikasi makhluk hidup. Misalkan kita mengetahui bahwa ayam dan elang termasuk dalam golongan burung. Karena persamaan fisik keduanya, yaitu dia berbulu, dia bersayap, dan dia juga berparuh. Yang kedua, ciri morfologi dan anatomi. Maksudnya gimana, Bu? Ciri-ciri morfologi dapat kita lihat dari bentuk luar tubuh. Ingat ya, kalau morfologi adalah bentuk luar tubuh. Misalkan, bentuk paruh dan bentuk cakar pada hewan, serta bentuk pohon dan bentuk bunga pada tumbuhan. Sementara itu sifat anatomi kita dapat lihat dari struktur tubuh organismenya. Misalkan, ada nggak sih sel trakea atau kambium di suatu tanaman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ciri biokimia. Nah, kita lihat lagi nih, biasanya biokimia itu berhubungan dengan enzim, dengan protein, dengan DNA-nya, dan lain sebagainya. Di mana ciri tersebut dapat menjadi pedoman bagi kita untuk menentukan kekerabatan antara makhluk yang satu dengan yang lainnya.
Yang terakhir, berdasarkan pada manfaat. Manfaat dari tiap organisme pasti berbeda-beda. Belum tentu juga ada yang sama. Misalkan tanaman sirih dan kencur digolongkan dalam tanaman obat. Seperti itu. Ya, ini dasar-dasar dari klasifikasi. Terus, sejarah klasifikasi. Menurut ahli filosof Yunani Aristoteles, dia mengatakan bahwa mengelompokkan makhluk hidup ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok hewan dan kelompok tumbuhan. Namun, keberadaan organisme mikroskopik belum dikenal pada saat itu. Nah, sistem kingdom-kingdoman tadi yang di awal kita bahas di outline, itu pertama kali dikenalkan oleh Carolus Linnaeus, di mana sistem klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan dalam satu satuan kelompok besar yang disebut dengan kingdom. Ini ya, sistem dua kingdom. Yang pertama dulu ada hewan dan juga tanaman. Misalkan hewan nih, ciri-cirinya tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil, dan mampu bergerak bebas. Kalau untuk kingdom plantae atau tumbuhan, AE dibacanya E ya, bukan plantae. Untuk teman-teman yang bukan farmasi dari SMK-nya, siap ada dua kata huruf A dan bukan dua kata, tapi dua huruf akhiran A dengan E, dibacanya adalah E. Jangan sampai kalian salah baca. Ciri-ciri dari tumbuhan, dia harus memiliki dinding sel, dia berklorofil dan mampu berfotosintesis. Untuk sistem tiga kingdom, Pertama ada animalia, ada plantae dan protista. Khusus untuk protista, ciri-cirinya adalah organisme ini bersel satu atau uniseluler atau multiseluler sederhana. Ya, ini untuk protista. Di sistem kingdom yang keempat, perbedaannya adalah ada penambahan monera. Monera itu memiliki ciri-ciri dia inti selnya tidak mempunyai membran inti atau prokariot. Ya, kalau untuk sistem yang kelima itu, kalau sistem keempat tadi itu ditemukan oleh Herbert Copeland dari ahli biologi Amerika. Kalau tadi yang ketiga itu ahli biologi Jerman Ernst Haeckel, dan yang sistem 5 kingdom ditemukan oleh ahli biologi Amerika namanya Robert Whittaker. Kemudian yang membedakannya adalah fungi, di mana ciri-ciri fungi ini atau jamur-jamuran lah ya, orang taunya jamur-jamuran. Dia itu eukariotik, jadi memiliki membran inti di dalam inti selnya. Terus dia heterotrof, tidak berklorofil, dan dinding selnya berasal dari zat yang namanya kitin. Ini perbedaan dari klasifikasi sistem 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom. Ada memang yang paling baru itu sistem 6 kingdom dengan penambahan Eubacteria dan Archaebacteria. Itu lebih ke bakteri-bakterian lah ya, kurang lebih seperti itu. Tapi pasti masih banyak sekali yang akan dikembangkan ke depannya, sehingga tidak menutup kemungkinan akan lebih dari sistem 5 kingdom. Seperti itu maksud dari sistem klasifikasi. Nah, ini tingkat takson. Menurut Carolus Linnaeus, kalau pada hewan, dia ada kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Bedanya di mana, Bu? Lihat ya. Bedanya dengan hewan. Kalau di tumbuhan itu kingdomnya sama. Tapi kalau di hewan namanya phylum, tumbuhan namanya adalah divisi. Kelasnya sama, pembagiannya kemudian ada ordo, family, genus, dan juga spesies. Nah, ini kategori atau klasifikasi tumbuhan. Ya, kalau nama latin tadi ya, kingdom, divisio, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Nanti dibagi lagi nih spesies ini, ada subspesies, ada varietas. Nah, kalau dinamakan klasifikasi di dalam istilah bahasa Indonesia, kingdom adalah kerajaan, divisio adalah divisi, klasis adalah kelas, ordo adalah bangsa, familia adalah suku, genus adalah marga, spesies adalah jenis, subspesies adalah anak jenis, dan varietas adalah varietas. Gitu ya. Artinya apa? Kerajaannya plantae. Kemudian divisinya vita. Ya, nanti yang belakang ada vita itu berarti dia divisi. Untuk kelas biasanya belakangnya adalah opsida. Ingat ya, belakangnya harus ada akhiran opsida. Untuk bangsa ada les-lesan belakangnya.
di setiap kata di bagian belakang adalah itu pasti dia adalah bangsa atau ordo. Kemudian ada yang namanya AC. AC, AE dibacanya AC. Ini kan ACAE. Bacanya tetap AE, hurufnya disebut dengan E. Sukunya adalah AC belakangnya. Marganya biasanya itu adalah marga adalah suatu kata benda. Kemudian jenisnya adalah binomial, jadi dua suku kata dari genus dengan spesies. Anak jenisnya bisa subspesies, disingkat jadi subs. Dan yang terakhir adalah varietas apa, gitu ya, varietas. Ya, ini adalah klasifikasi dari tumbuhan yang perlu kalian ketahui. Oke, sudah selesai materi dari saya. Akan ada materi lagi setelah ini, nanti kalian akan lihat materi selanjutnya. Terus nanti kita akan belajar nih bagaimana sih cara menyebut, cara menghafal, karena perlu kalian hafal untuk nama-nama Latin dari makhluk hidup yang akan keluar nanti setelah kalian sidang pada saat kalian ujian kompetensi. Biasanya itu akan keluar nanti ya. Itu saja. Terima kasih untuk perhatiannya.